Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi hari ini dalam dongeng pengantar tidur. Silakan atur posisi tidurmu senyaman mungkin, tarik selimut, dan pejamkan mata. Biarkan imajinasimu berkelana ke masa lalu, ke tepian Laut Melayu yang purba, Sang Nila Utama, dan Kota Singa. Di malam yang tenang ini, mari kita kembali ke masa ratusan tahun yang lalu. Jauh sebelum gedong-gedang pencakar langit menghiasi cakrawala, ada sebuah pulau sunyi namun indah yang bernama Temasek atau Kota Laut. Alkisah, ada seorang pangeran yang gagah berani dari Palembang bernama Sang Nila Utama. Sang pangeran adalah jiwa petualang sejati. Suatu hari, saat ia sedang berada di Pulau Bintan, pandangannya tertuju jauh ke seberang lautan. Di sana, ia melihat sebuah pulau dengan pasir putih yang berkilauan seperti kain sutra yang dibentangkan. Hatinya berbisik, memanggilnya untuk pergi ke sana. Dengan semangat membara, sang pangeran dan para awak kapalnya mulai berlayar membelah ombak menuju pulau misterius itu. Namun, lautan tak selalu tenang. Di tengah perjalanan, langit berubah gelap, angin menderu kencang, dan ombak besar mulai menggambang-ambingkan kapal kerajaan itu. Badai mengamuk, seolah melarang mereka mendekat. Kapal mulai terasa berat dan sulit dikendalikan. Sang Nila Utama tahu, ia harus melakukan sesuatu. Dengan hati yang ikhlas, ia melepas mahkota emas kebanggaannya, simbol kekuasaannya yang paling berharga, dan melemparnya ke dalam gelombang laut yang bergulung. Ajaibnya, seketika itu juga, angin berhenti menderu. Lautan menjadi tenang kembali, seolah menerima persembahan sang pangeran. Kapal pun meluncur mulus hingga mendarat di pasir putih Temasek yang lembut. Saat Sang Nila Utama melangkah masuk ke tepi hutan yang rimbun, suasana begitu hening dan damai. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok makhluk yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Binatang itu bergerak dengan sangat anggun, namun cepat. Tubuhnya berwarna merah kemerahan. Kepalanya hitam legam, dan dadanya putih bersih. Binatang itu menatap sang pangeran sejenak dengan mata yang penuh wibawa, lalu berbalik dan menghilang ke dalam rimbunnya hutan, meninggalkan rasa kagum di hati sang pangeran. Gerangan binatang, apakah itu? Tanya sang pangeran. Penasihat tuanya yang bijak menjawab dengan suara bergetar. Tuanku, itu adalah singa, binatang yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Sang Nila Utama tersenyum. Ia merasa ini adalah pertanda baik dari alam semesta. Di tanah tempat ia berpijak, ia memutuskan untuk membangun sebuah kota baru. Bukan lagi Temasek, ia memberinya nama baru yang gagah, Singapura, sang kota singa. Dan begitulah, dari keberanian menembus badai dan pertemuan magis di tepi hutan, lahir sebuah nama yang melegenda hingga kini. Sekarang, biarkan keberanian dan ketenangan Sang Nila Utama menyelimutimu malam ini. Seperti laut yang kembali tenang setelah badai, semoga pikiranmu pun tenang dan damai. Selamat tidur, mimpi indah. Mari kita lanjutkan perjalanan mimpi kita. Jika tadi kita mendengar kisah tentang keberanian memulai sesuatu yang baru, kini, kita akan mendengar kisah tentang kebijaksanaan seorang anak kecil dan sebuah bukit yang menyimpan kenangan. Tarik napas perlahan, rasakan tubuhmu semakin rileks, dan dengarkan kisah kedua malam ini. Bukit Merah dan Benteng Batang Pisang. Lama setelah Singapura berdiri, negeri itu menjadi makmur dan damai. Namun, suatu ketika, ketenangan pesisir pantai terganggu. Bukan oleh badai, melainkan oleh ribuan ikan todak yang entah dari mana datangnya. Ikan-ikan itu melompat liar dari permukaan laut. Moncong mereka yang tajam seperti pedang menyerang siapa saja yang berada di tepi pantai. Sultan yang memimpin kala itu sangat khawatir. Ia memerintahkan para prajurit terbaiknya untuk turun ke pantai. Jadikan betis kalian sebagai benteng, perintahnya. Para prajurit berbaris di air, mencoba menahan serangan. Namun, kulit manusia tentu tak sekeras besi.
Ikan-ikan itu terus melukai mereka, dan air laut di tepi pantai berubah warna karena luka para prajurit. Kepanikan melanda seluruh desa. Di tengah kekacauan itu, seorang anak laki-laki sederhana yang cerdas keluar dari kerumunan. Ia melihat betapa sia-sia usaha para prajurit itu. Dengan suara yang tenang namun yakin, ia berkata kepada Sultan, "Wahai Baginda, mengapa kita melawan moncong yang tajam dengan kaki kita? Mengapa tidak kita gunakan batang pisang untuk memagarinya?" Sultan tertegun. Ide itu begitu sederhana, namun masuk akal. Segera, perintah disebar. Seluruh penduduk desa bahu-membahu menebang pohon pisang yang tumbuh subur di sekitar mereka. Dalam waktu singkat, sebuah pagar kokoh dari tumpukan batang pisang tersusun rapi di sepanjang garis pantai. Ketika gelombang serangan ikan todak berikutnya datang, keajaiban terjadi. Ikan-ikan itu melompat dan menerjang dengan kecepatan penuh. Tetapi moncong tajam mereka justru menancap erat ke dalam batang pisang yang lunak dan berserat. Ikan-ikan itu terperangkap, tak bisa bergerak. Pantai pun kembali aman. Sorak-sorai penduduk desa terdengar riuh, memuji kecerdasan anak kecil itu. Namun sayang, di istana, hati para penasihat kerajaan justru diselimuti kabut hitam bernama iri hati. Mereka berbisik kepada Sultan, "Tuanku, lihatlah anak itu. Jika saat kecil saja ia begitu pintar hingga bisa mengalahkan strategi kita, bayangkan betapa bahayanya ia saat dewasa nanti. Ia bisa saja merebut takhta, tuanku." Sultan yang termakan hasutan itu menjadi takut. Rasa takut yang tidak beralasan membuatnya memerintahkan hal yang memilukan. Para prajurit dikirim ke atas bukit tempat anak itu tinggal. Malam itu, tragedi terjadi di atas bukit yang sunyi. Anak yang telah menyelamatkan negeri itu pergi untuk selamanya karena ketakutan orang-orang dewasa. Konon, darah dari anak yang tak berdosa itu mengalir deras, meresap ke dalam tanah, dan mengubah warna tanah bukit itu menjadi merah pekat. Hingga hari ini, tempat itu dikenal dengan nama Bukit Merah. Meskipun kisahnya berakhir sedih, Bukit Merah tetap berdiri sebagai pengingat abadi bagi kita semua, bahwa kecerdasan dan niat baik adalah anugerah yang harus dijaga, bukan untuk ditakuti. Biarlah kisah ini mengajarkan kita untuk tidur dengan hati yang bersih, membuang jojo rasa iri, dan menghargai setiap kebaikan kecil yang ada di sekitar kita. Selamat tidur, semoga damai menyertai mimpimu. Bagaimana? Apakah kamu ingin melanjutkan ke cerita ketiga tentang legenda Badang Si Kuat? Atau matamu sudah mulai terasa berat? Malam semakin larut dan suasana semakin hening. Mari kita lanjutkan perjalanan ke kisah ketiga, tentang seseorang yang membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk memiliki jiwa yang besar. Rilekskan bahumu, biarkan napasmu teratur, dan dengarkan kisah tentang Badang. Legenda Badang Si Kuat. Alkisah. Di tepian sungai Singapura Purba, hiduplah seorang pemuda bernama Badang. Nasibnya kurang beruntung. Ia adalah seorang budak yang bertubuh kecil, kurus, dan sering dianggap lemah. Meskipun begitu, ia adalah pekerja keras yang tak pernah mengeluh. Tugas Badang setiap hari adalah memasang lukas jenis perangkap ikan di sungai untuk majikannya. Namun, belakangan hari itu terasa aneh. Setiap pagi, saat ia mengangkat perangkapnya, isinya selalu kosong. Yang tersisa hanyalah tulang belulang ikan dan sisek-sisik yang berserakan. Siapa yang tega memakan hasil tangkapanku dan menyisakan sampah ini? Pikir Badang dengan sedih. Ia takut dimarahi majikannya jika pulang dengan tangan hampa. Maka, pada suatu malam yang gelap, Badang memberanikan diri bersembunyi di balik semak-semak sungai. Ia menahan kantuk dan rasa takut, menunggu si pencuri datang. Benar saja, menjelang tengah malam, muncul sesosok makhluk menyeramkan dari dalam air. Itu adalah hantu air. Dengan mata menyala
dan rambut panjang yang basah. Hantu itu dengan santai mengambil ikan-ikan dari perangkap Badang dan memakannya. Meskipun tubuh Badang kecil dan gemetar ketakutan, amarah memberinya keberanian. Ia melompat keluar dan menangkap hantu itu. Ia mencengkeram janggut hantu itu sekuat tenaga. Hantu air itu terkejut karena ada manusia yang berani melawannya. "Lepaskan aku, lepaskan aku!" rintih hantu itu kesakitan. "Jika kau lepaskan aku, akan kukabulkan satu permintaanmu." Badang berpikir sejenak. Ia tidak meminta harta atau emas. Ia teringat betapa lelahnya ia setiap hari bekerja berat dengan tubuh yang lemah. "Aku ingin menjadi kuat," kata Badang, "agar aku bisa menyelesaikan pekerjaanku dengan mudah dan tidak lagi merasa lelah." Hantu itu mengangguk. Ia memberikan sebuah ramuan ajaib dari alam gaib kepada Badang. "Makanlah ini," perintahnya. Tanpa ragu, Badang menelannya. Seketika itu juga, rasa hangat menjalar ke seluruh otot dan tulangnya. Tubuhnya yang kurus tiba-tiba terasa dialiri tenaga yang luar biasa besar. Keesokan harinya, Badang mencoba kekuatannya. Pohon besar yang menghalangi jalan ia cabut, semudah mencabut rumput. Ia membantu orang-orang mendorong perahu besar ke laut hanya dengan satu tangan. Kabar tentang kekuatan Badang terdengar hingga ke telinga raja. Raja pun memanggilnya, dan karena terkesan dengan kerendahan hati Badang yang menggunakan kekuatannya untuk membantu sesama, raja mengangkatnya menjadi panglima kerajaan. Salah satu bukti kekuatan Badang yang melegenda adalah ketika ia mengikuti lomba kekuatan. Ia mengangkat sebuah batu raksasa dari atas bukit dan melemparkannya jauh hingga ke muara sungai Singapura. Batu itu mendarat dengan dentuman keras dan dikenal sebagai Singapore Stone atau batu Singapura. Badang mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal otot yang besar, melainkan tentang keberanian menghadapi rasa takut dan hati yang tulus untuk membantu orang lain. Kini, biarkan tubuhmu beristirahat, seperti Badang yang akhirnya bisa tidur nyenyak setelah tugasnya selesai. Kamu pun berhak mendapatkan istirahat yang tenang malam ini. Tidurlah yang lelap. Masih ada 2 kisah lagi. Apakah kamu ingin lanjut ke legenda Pulau Kusu? Atau matamu sudah terlalu berat untuk membuka? Malam semakin larut, dan bintang-bintang di langit seolah berkedip perlahan, mengajak kita untuk semakin tenang. Mari kita berlayar dalam imajinasi ke kisah keempat. Sebuah cerita indah tentang persahabatan dan keajaiban di tengah lautan. Bernapaslah dengan perlahan, rasakan kedamaian di sekelilingmu, dan dengarkan kisah Pulau Kusu, legenda Pulau Kusu, dan kura-kura raksasa. Pada zaman dahulu, ketika lautan masih penuh dengan misteri, hiduplah 2 orang nelayan yang bersahabat baik. Walaupun mereka berbeda, satu adalah seorang nelayan Melayu dan satunya lagi seorang nelayan Tionghoa. Mereka sering melaut bersama di perairan yang sama, saling menjaga dan berbagi cerita di tengah deburan ombak. Suatu hari, di bulan ke-9 yang biasanya tenang, mereka berdua sedang berada di tengah laut dengan perahu kecil masing-masing. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu pekat. Angin menderu kencang, dan ombak yang tenang berubah menjadi raksasa air yang ganas. Badai dahsyat datang tanpa ampun. Perahu kecil mereka terombang-ambing hebat, tak kuasa menahan kekuatan alam. Dalam sekejap, perahu mereka hancur diterjang ombak, melempar kedua sahabat itu ke dalam air yang dingin dan bergolak. Mereka berusaha berenang, namun tenaga mereka semakin habis. Harapan seolah mulai tenggelam bersama tubuh mereka yang lelah. Namun, lautan memiliki penjaganya sendiri. Tak jauh dari sana, seekor kura-kura raksasa sedang berenang tenang di kedalaman. Ia melihat kedua nelayan itu berjuang mempertahankan hidup. Hati kura-kura itu tersentuh oleh rasa kasihan yang mendalam. Ia tidak tega membiarkan persahabatan manusia itu berakhir di dasar laut. Dengan kekuatan ajaib yang dimilikinya,
kura-kura raksasa itu naik ke permukaan. Perlahan namun pasti, ia mengubah tubuhnya yang besar menjadi sebuah pulau karang yang kokoh di tengah gempuran ombak. Punggungnya menjadi daratan, kakinya menjadi tebing, dan kepalanya menjadi bukit kecil. Melihat ada daratan yang tiba-tiba muncul, kedua nelayan itu mengerahkan sisa tenaga terakhir mereka untuk berenang menepi. Mereka naik ke atas pulau jelmaan itu dan selamat dari amukan badai. Di atas pulau itu, mereka berpelukan, bersyukur karena diberi kesempatan kedua untuk hidup. Sejak saat itu, sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga, kedua sahabat itu rutin kembali ke pulau tersebut setiap tahun. Mereka memberikan persembahan dan doa, merawat tempat yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Lama-kelamaan, pulau itu dikenal sebagai Pulau Kusu atau Pulau Kura-Kura. Hingga kini, pulau itu menjadi simbol abadi kerukunan, di mana orang-orang datang untuk mencari ketenangan dan berdoa, mengingatkan kita bahwa kebaikan dan persahabatan tidak memandang siapa kita atau dari mana asal kita. Semoga kisah tentang perlindungan dan persahabatan ini membuat hatimu merasa aman dan hangat malam ini, seperti kura-kura yang menjadi pulau pelindung. Biarlah selimutmu menjadi pelindung nyamanmu malam ini. Tidurlah dengan damai. Tinggal satu kisah terakhir untuk menutup malam ini, tentang Sisters Island. Apakah kamu masih terjaga untuk mendengarnya? Dan sampailah kita pada kisah terakhir untuk menutup malam ini. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang cinta yang begitu besar, yang bahkan tak mampu dipisahkan oleh lautan maupun badai. Biarkan napasmu semakin pelan dan dalam. Rasakan kehangatan menyelimutimu saat kita mendengarkan kisah tentang kasih sayang abadi. Legenda Sisters Islands, Pulau Dua Saudara. Di sebuah desa nelayan yang tenang, hiduplah dua orang gadis kakak beradik bernama Mina dan Lina. Mereka adalah yatim piatu, tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain satu sama lain. Karena itulah, ikatan batin mereka begitu kuat. Minah dan Lina tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita, namun kecantikan hati merekalah yang paling bersinar. Mereka saling menyayangi, saling menjaga, dan bahkan mengikat janji suci di bawah sinar rembulan, bahwa mereka tidak akan pernah terpisahkan. Bahkan oleh pernikahan sekalipun, mereka ingin selalu bersama selamanya. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, kapal bajak laut yang megah namun menakutkan berlabuh di desa mereka. Sang ketua bajak laut terpesona melihat kecantikan Lina. Dengan hati yang keras, ia ingin memaksa Lina untuk menikah dengannya dan membawanya pergi jauh mengarungi lautan. Lina menolak. Tangisnya pecah karena tak ingin berpisah dari kakaknya. Namun, bajak laut itu tak peduli. Ia menculik Lina dan menyeretnya naik ke atas kapal. Dari tepi pantai, Minah melihat adiknya dibawa pergi. Hatinya hancur. Tanpa memedulikan bahaya, Minah menceburkan diri ke laut. Ia berenang sekuat tenaga, membelah ombak, berusaha mengejar kapal yang mulai bergerak menjauh. "Lina, aku tidak akan membiarkanmu pergi," teriaknya. Langit seolah ikut menangis melihat perpisahan itu. Tiba-tiba, badai besar turun, langit menjadi gelap gulita, dan ombak menggulung tinggi. Minah yang kelelahan perlahan mulai tenggelam di telan ganasnya air laut. Dari atas dek kapal, Lina melihat kakaknya berjuang dan akhirnya menghilang di balik ombak. Rasa cintanya mengalahkan rasa takutnya. Ia melepaskan diri dari cengkeraman bajak laut dan melompat ke dalam laut yang sedang mengamuk itu untuk menyusul kakaknya. "Tunggu aku, kakak. Kita akan selalu bersama." Keesokan paginya, badai telah berlalu. Matahari bersinar lembut, menyinari permukaan laut yang kini tenang seperti kaca. Namun, Minah dan Lina tak lagi terlihat. Keajaiban terjadi di tempat kedua gadis itu tenggelam. Di sana,
muncul dua buah pulau hijau yang berdiri berdampingan. Jaraknya begitu dekat, seolah sedang bergandengan tangan. Masyarakat yang melihatnya tak kuasa menahan haru. Mereka menamai kedua pulau itu Sisters Islands atau Pulau Dua Saudara. Kedua pulau itu berdiri kokoh hingga kini, menjadi simbol abadi dari kasih sayang saudara yang tak terpisahkan oleh apapun. Kisah Minah dan Linah menutup rangkaian dongeng kita malam ini. Seperti dua pulau yang tenang di tengah lautan, semoga hatimu kini merasa tenang, damai, dan siap untuk beristirahat. Biarkan segala lelah hari ini hanyut bersama ombak, dan biarkan mimpi indah datang menjemput. Selamat tidur, mimpi yang indah.